Halo, halo, cek. Suara saya jelas ya. Halo, ada yang dengar saya nggak? Jelas, Pak. Oke. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai di pertemuan ke-5 ya harusnya ya. Hari ini kita bahas ini ya, serangan terhadap kriptografi. Oke. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa kriptografi, algoritmanya beserta dengan kriptoanalisisnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana serangan-serangan di luar cryptanalysis. Ya, ini mostly yang kita bahas di sini beberapa serangan yang mungkin bisa dilakukan oleh hacker. Ya. Hmm. Keseluruhan poin kriptografi menjaga rahasia pesan atau kunci dari penyadap eavesdropper atau kriptanalis. Ya, inti dari kriptografi itu ada rahasiaan pesan ya. Gimana caranya supaya si pesan itu tidak bisa dipecahkan oleh kriptanalis atau dipecahkan oleh penyadap sini eavesdropper. Nah, kriptanalis juga bisa jadi seorang penyadap juga. Jadi bukan cuma dia cuma kriptanalis, tapi kan dia mendapatkan beberapa apa kunci atau beberapa clue untuk melakukan kriptanalisis itu dari hasil menyadap ya, bukan cuma nemu di mana gitu di jalan enggak. Nemu tiba-tiba dapat gitu enggak, tapi dia juga melakukan penyadapan. Nah, untuk memecahkan ciphertext artinya sebuah teks yang sudah di apa sudah dienkripsi ciphertext, si kriptanalis itu melakukan serangannya terhadap sistem kriptografinya. Tuh. Baru melakukan serangan algoritma si kriptanalisnya atau kriptanalisis di algoritmanya. Tujuan serangan mengungkap plain text dari ciphertext atau mendapatkan kunci. Jadi bukan cuma kita bisa menerjemahkan, tapi harapannya juga mendapatkan kuncinya. Jadi apapun hasil dari dari hasil cryptnya, encryptnya, kita masih bisa lakukan decrypt. Jadi semuanya kita bisa lakukan, kita bisa dipecahkan si algoritmanya itu dengan mengungkap kuncinya. Oke, nah ini pengertiannya serangan ya. Serangan itu diartikan sebagai usaha atau percobaan dilakukan oleh kriptoanalis untuk menemukan kunci atau menemukan plain text dari ciphertext. Jadi serangan di sini untuk menemukan kunci atau plain text ya di kriptografi ini. Nah, dengan asumsi kriptoanalis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan. Karena ada prinsip Kirchhoff ya. Semua algoritma kriptografi harus publik, hanya kunci yang rahasia. Jadi kalau kita cari di internet gitu, kita cari di semua publikasi, algoritma itu semuanya ada nih. Kita bisa lihat cara kerja algoritmanya seperti apa, gitu. Terus flow-nya seperti apa. Itu harus bisa dilihat. Hanya kuncinya yang rahasia. Jadi yang harus rahasia itu justru si kuncinya. Tuh, kira-kira kenapa harus publik? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Kenapa sih kriptografi itu algoritmanya harus publik? Ada yang tahu di sini? Bintang, Devin, Dimas, Irfan, Halid, Raihan, Renaldi, Rifano, sama. Mungkin agar tidak disalahgunakan ya, Pak. Gimana gimana? Sama. Mungkin agar tidak disalahgunakan. Agar tidak disalahgunakan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi nggak? Kenapa sih si algoritma ini, apalagi kriptografi ya, harus bisa dibaca oleh orang lain gitu? Sifatnya publik, padahal kan kriptografi itu rahasia gitu ya. Tadi ada yang bilang satu ya agar bisa dipecahkan tadi ya. Di ini Pak, mungkin agar tidak Agar disalahgunakan tidak disalahgunakan, dan juga bisa dikembangkan bisa kembali. dikembangkan. Oke, ada lagi?
nggak ada. Thank you sama. Ya, sebetulnya ini juga untuk proses kurasi ya, nantinya pembuktian algoritma ini aman atau enggak sih gitu. Nah, makanya kalau kita lihat open source, kenapa dia bentuknya open? Jadi bukan berarti open source itu jelek. Open source itu bagus gitu. Karena harusnya semua orang kan bisa lihat ya si flow-nya seperti apa, terus source code-nya seperti apa. Dia open source, open source itu bagus gitu. Cuma permasalahannya adalah ada yang mau pakai nggak gitu. Karena kita tuh sebetulnya mindsetnya segala sesuatu yang gratis itu kadang-kadang nggak bagus gitu ya. Atau ada sesuatu di belakangnya. Padahal open source itu dikembangkan supaya semua orang tuh bisa lihat nih, mengembangkan yang kita gunakan gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya, kalian perhatikan si open source ini juga nanti ujungnya akan menjadi proprietary, artinya dari open source ini bisa jadi komersial. Gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, jadi saya beberapa kali datang tamu dari Korea, mereka selalu menawarkan versi open source. Jadi dia bilang di Korea ini semuanya kita pakai open source. Wah, terus open source ini sebenarnya uangnya dari mana sih? Mereka profitnya dari mana sih open source itu? Profitnya adalah dari sertifikasi, dari pelatihan. Pernah ada yang dengar kali Linux di sini? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kali Linux kan itu open source ya, hampir digunakan oleh semua misalnya digital forensik atau digunakan oleh hacker. Tapi di mana sih dia bisa profitnya? Ada sertifikasinya, yaitu sertifikasi kali Linux, sertifikasi hacking, sertifikasi lain-lain gitu. Nah, itu ngambil dari ada dari situ untungnya, profitnya. Karena itu yang nanti akan diuangkan. Sama dengan si algoritma kriptografi ini. Tuh. Tapi mulai ke sini kriptografi itu memang ada yang proprietary, artinya memang dia embedded dengan si hardware misalkan. Kayak electric curve, mungkin si basic electric curve-nya ini dia adalah open source atau public. Tapi satu perusahaan bisa mengembangkan yang memang disambungkan dengan hardware-nya. Misalkan ada namanya hardware security module, itu yang bisa dipakai untuk bank atau peralatan elektronik. Nah, itu pakai hardware security module. Itu harganya juga lumayan, seharga mobil Avanza lah, satu device aja. Dulu saya mainan itu waktu sebelum eh, pindah gitu ya. Sekarang karena unit kerjanya udah nggak ada, kerjanya udah nggak ada, jadi saya nggak main di situ lagi. Nah, ini biasanya si hardware security module itu dipakai untuk proses enkripsi dan dekripsi. Itu aja, bentuknya kayak server biasa, tapi di situ dia punya apa kecepatan gitu ya, punya performance memang di khusus untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Itu kayak server biasa sebetulnya, storage-nya juga nggak terlalu besar, cuma 64 megaan gitu ya, kita bisa naruh kunci di situ, tapi harganya bisa sampai 3 sampai 4 miliar satu tempat itu. Satu server itu gitu ya. Nah, itu eh, kriptografi. Jadi semua algoritma kriptografi itu harus publik, hanya kunci yang rahasia. Semua orang bisa menggunakan kriptografi. Karena kalau memang ditutup gitu ya, nggak akan ada yang menggunakan gitu. Buat apa ada kriptografi? Satu-satunya keamanan adalah dikunci. Nah, bagaimana kita mengamankan kuncinya? Nah, contohnya misalnya pakai hardware security module. Gitu. Saya menaruh kuncinya di hardware security module, yang mana itu nggak bisa dibuka oleh sembarang orang. Saya mau masuk ke hardware security module aja, di laptop saya harus didaftarkan ke sana buat aksesnya ya, dan nggak bisa secara langsung, harus pakai VPN. Saya masih sekarang sih masih nyambung ke punyanya Kominfo, punya Kementerian Keuangan gitu, masih nyambung. Jadi laptop saya ini masih belum bisa diapa-apain gitu ya, karena takutnya di sana masih ada masalah, saya nggak bisa benerin gitu. Oke, nah ini terletak pada kunci. Kunci-kuncinya harus diamankan, entah itu dienkripsi atau ditaruh di hardware yang memang spesifik yang tadi saya bilang. Nah, lalu jenis serangan. Oke, berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi. Jadi jenis serangan yang dilakukan ke kriptografi ini atau hampir semuanya ya serangan tuh ada serangan pasif dan serangan aktif. Apa itu serangan pasif? Serangan pasif artinya cuma ngedengerin aja. Tuh, penyerang nggak terlibat dalam komunikasi, cuma mau dapat informasi atau data sebanyak-banyaknya. Ini
Ini adalah konsep eavesdropping. Eavesdropping, kebalik-balik kalau orang Sunda ya. V jadi P, P jadi F gitu. Nah, ini cuma mendengarin aja gitu. Apa sih yang lewat? Ini kita gali semua informasinya. Ini passive attack. Nah, contohnya kayak gini ya. Interceptions. Jadi ketika Bob mengirimkan data ke Alice, ada Dart di sini. Dart itu dia hanya akan membaca semua message yang dikirimkan dari Bob ke Alice. Tuh, jadi istilahnya we all can hear you. Kayak sekarang lah transaksi di internet walaupun sebetulnya kita nggak bisa didengar gitu secara konsep, tapi tetap aja. Nah, pemerintah ada channel khusus yang bisa untuk mendengarkan. Ada channel khusus yang bisa nge-tracking gitu, walaupun trackingnya dimatiin. Karena saya sempat lihat sendiri waktu itu ada di satu acara saya kenalan sama orang Kejaksaan Agung. Dia punya aplikasi tracking. Kejaksaan Agung itu buatin sebuah Telegram bot. Nah, yang gilanya di situ Telegram botnya itu memang nggak bisa diakses oleh siapapun ya, harus bisa diakses oleh orang tertentu. Kita cukup masukin NIK aja. Dari NIK kita bisa lihat nomor telepon yang kita daftarkan. Setelah itu handphone yang kita gunakan dan berapa kali kita ganti nomor handphone, berapa kali kita ganti handphonenya sendiri, emailnya, terus berapa kali kita berpindah tempat, BTS saat ini terdekat, semuanya bisa kelihatan. Jadi sebetulnya konsep ini interception ini sudah dilakukan di government gitu. Walaupun end-to-end encryption ya, tapi tetap aja masih tetap ada celah. End-to-end encryption itu kita bisa ambil celah di ujung-ujung, sama kayak misalkan pakai mungkin di sini udah belajar cybersecurity ya. Ada yang pernah belajar Onion, apa istilahnya dark web gitu ya. Nah, dark web itu kita ngambilnya mau tracking itu dari ujung ke ujung, jadi di tracknya dari Bob atau dari Alice-nya, bukan di tengah-tengah ini. Kayak sekarang juga nggak akan bisa nih di tengah-tengah ini, misalkan karena kita udah pakai secure channel ya, pakai HTTPS. Tuh, yang bisa dilakukan adalah ya udah tap di sini dan tap di Alice. Nah, ini contohnya ini interception, lalu ini untuk interceptions ya, cuma read content saja, lalu ada observe traffic pattern, traffic analysis. Ini bisa kita lihat misalkan Bob sama Alice ini dia ngirim pesan lewat apa, terus apa yang dikirim sih sebetulnya gitu. Dia pakai aplikasi apa aja gitu. Aplikasi apa yang mereka gunakan untuk eh, bertukar pesan dan lain sebagainya. Nah, untuk network traffic mungkin sudah dipelajari ya, pakai Wireshark. Nah, ini kita bisa pantau nih semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pickup nih sebetulnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dari source destinationsnya, protokolnya apa yang dia lakukan gitu. Ini bisa kelihatan di sini semuanya. Dari mana ke mana. Ini semua network traffic yang lewat ya. Jadi kita bisa tapping. Kita bisa lihat nih, misalnya saya lagi terhubung satu koneksi dengan satu wireless. Coba di sini ada nggak ya? Saya belum install. Lama kalau misalnya lagi masalah Linux ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh. Kalau memang ada unsecure connection, artinya koneksi yang tidak aman, nah, bisa kelihatan nanti di sini. Dari IP berapa ke IP berapa, dia ngirimin username password apa, misalnya gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kita lihat ya, di sini filter HTTP request method post. Nah, artinya ada form yang diklik untuk dikirim. Nah, ini contohnya misalnya sababang.com sign in. Nah, HTML URL encode ini tipe yang dikirimkan dengan item username-nya Ibrahim Diep dan password JMN123. Actionnya sign in. Nah, kita lihat di sini akhirnya kita bisa dapat nih si username dan passwordnya. Tapi ini nggak akan terjadi kalau kita pakai protokolnya HTTPS ya, karena ini protokolnya pakai HTTP. Secure protocol, HTTP secure. Oh, jadi setiap kali koneksi ada namanya handshaking, di mana ketika mau mulai koneksi kita eh, apa saut-sautan dulu nih, assalamualaikum gitu ya. Nah, setelah assalamualaikum terus di sana jawab, dipastikan memang rumahnya yang benar,
akhirnya jalurnya baru diberikan. Jalur itu dalam bentuk yang terenkripsi. Nah, enkripsi setiap jalur itu beda-beda. Jadi misalnya saya akses Google sekarang, atau saya akses ITTS gitu ya, website ITTS. Terus di sini Khalid misalkan akses ITTS juga gitu. Rifano akses ITTS juga, Irfan akses ITTS juga. Nah, di situ masing-masing punya channel sendiri-sendiri, masing-masing punya jalur sendiri. Jadi antara jalur satu dengan jalur yang lainnya itu nggak pakai jalur yang sama. Itu HTTPS. Jadi kalau saling mendengarkan tuh nggak bisa. Buktinya nanti di sini acak, di enkripsi juga. Jadi nggak akan kelihatan username, password. Ini acak aja. Nah, ini bisa coba nanti pakai Wireshark ya. Nah, metode penyadapan. Nih, kalau kita secara digital, ini bisa pakai Wireshark ya, dengan melihat traffic yang lewat. Tuh, di access point yang memang lagi kita connect nih. Misalnya saya koneksi access point di rumah, saya bisa lihat di rumah ini yang connect ke access point yang sama, dia ngapain aja sih, dia ngirim kemana aja sih, address dan source destination-nya kemana, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kita selain pakai yang digital, kita juga bisa melakukan metode penyadapan pakai wiretapping, electromagnetic eavesdropping, lalu ada acoustic eavesdropping. Oke, ini wiretapping. Nah, ini contohnya misalnya kayak itu ya, kayak di film-film. Dari power supply, artinya dari eh, jaringan yang sama, kita ambil kabelnya gitu, kita intercept di tengah-tengah sebelum dihubungkan. Atau paling mudah mungkin kita pakai line telepon lah di rumah. Tuh, misalkan kalau sekarang udah jarang ya di rumah ada telepon ya. Mungkin di kantor gitu. Tapi di kantor juga nggak semuanya ada sih line telepon kayak gini. Kalau di kantor saya dulu masih ada, walaupun sekarang udah nggak ada ya. Jadi kalau satu orang nelpon, saya masih bisa dengerin tuh dia nelpon apa, ngobrol apa gitu ya. Karena kita satu backbone yang sama, tuh, satu kabel yang sama. Kan di rumah saya punya dua telepon, satu line yang sama, satu di lantai satu di bawah ya, satu lagi di lantai dua. Nah, ketika di lantai satu nelfon, saya buka di lantai dua itu bisa ngedengerin apa yang diomongin. Nah, ini wiretapping. Jadi kabelnya yang langsung di tap untuk mendengarkan. Nah, ini contohnya. When you open a phone, you can see that the technology inside is very simple. Simplicity of design make the phone system vulnerable to surreptitious eavesdropping. Ya, jadi kabel-kabelnya ini aja nih yang di tapping nih. Nah, ini kan pakai RJ11 ya. Itu ini jalur komunikasinya. Ini ya udah kita sambungin aja ke tempat kita, nanti baru dimasukin lagi ke sini. Kayak semacam kita wiring apa saklar lampu lah. Itu kan sama ya. Nah, lalu ada electromagnetic eavesdropping. Kalau ini kita menggunakan satu receiver nih, pakai antena. Gitu. Ini radiusnya bisa 2 meter. Ini kayak di film-film apa? Film-film detektif gitu ya. Mission Impossible, apalagi James Bond. Nah, ini pakai kayak gini-gini nih alatnya. Nah, yang kayak gini kan acoustic eavesdropping. Oh, ini ekstrimnya nih ngumpet di bawah. Ini alat-alat yang kita lihat di mana di film-film misalkan. Nah, ini acoustic eavesdropping. Ini dari wall ada reflektif. Kita akan dengarkan di sini. Pakai ini ya si tools gitu nggak bisa secara langsung. Lalu selanjutnya ada serangan aktif. Ini, serangan aktif, active attack. Penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Kalau aktif ini dia bisa apa ya, modify, artinya dia bisa memodifikasi pesan. Misalkan mengubah pesan aliran pesan nih. Kalau tadi misalkan lewat internet gitu ya, menghapus sebagian ciphertext, mengubah ciphertext, menyisipkan potongan palsu, mereply pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan. Ini contohnya man in the middle attack. Ini sempat kejadian dulu di 2000 berapa ya? Saya lihat. Saya ingat-ingat dulu. Saya lupa udah lama. 2010-an ke atas di bawah 2015 kayaknya. Jadi ada satu perusahaan asuransi datang ke kita, dia bilang eh kena rugi berapa ratus juta atau berapa miliar gitu. Karena diduga channel komunikasinya leak ya, atau
bocor. Nah, ternyata setelah dicek itu dari email. Ketika ada mau pencairan premi asuransi yang awalnya misalkan mintanya 100.000, ternyata ada yang ubah gitu di tengah-tengah jadi 100 juta. Nah, dan di situ dia ubah juga rekening penerimanya. Itu. Jadi manajemen tag ya, emailnya dia sudah compromise emailnya. Jadi di reply, istilahnya mereply pesan yang lama. Jadi dari pesan yang nyampe itu di reply-nya ke tujuan itu pakai pesan yang udah sih dimodifikasi. Itu. Ini manajemen tag-nya contohnya kayak gini ya. Interruptions. Kalau interruptions itu block delivery of message. Jadi seolah-olah nggak nyampe pesannya. Kalau di sini. Lalu ada fabrications yang tadi ya, yang saya jelaskan di awal tuh maksudnya ke fabrications. Artinya dia fabricate message, modifikasi dari pesan yang akan dikirim dari Bob ke Alice. Ada replay. Nah, kalau replay ini pesannya di delay gitu ya. Capture message from Bob to Alice, later replay message to Alice. Jadi diambil dulu message-nya, baru habis itu di replay. Bisa melakukan modifikasi, bisa juga enggak. Tergantung dia intensinya apa gitu ya. Atau mungkin nggak dimodifikasi tapi dikirim nih. Ada worms atau backdoor di dalam situ. Tuh, supaya si Alice ini nanti secara nggak langsung dia akan klik download lalu backdoornya jalan di komputernya Alice. Kalau ini modification ya jelas. Message-nya di modify. Oke, ini contoh dari middle tag. Dari user A ke user B, misalkan I'm A, my public key is 34, A1. Lalu di sini untuk B, my public key is 27 E5, misalkan titik-titik 27, 5, dan sebagainya. Nah, di mana in the middle attack, dia ubah. Si di sini bilang B itu kan 27 E5, tapi ketika B dikirim ke A-nya, dia itu 57, 83. Gitu. Lalu dari A dikirim ke B itu 57, 83, padahal 34 A1. Tuh. We don't have our secret key using Diffie-Hellman. Yes, we are not have secret key using Diffie-Hellman. Tuh, ini jadi beda nih. Kalau ini ada lagi nih, secret key-nya si Diffie-Hellman. Ini beda lagi. Kita belum bahas ya Diffie-Hellman. Nanti saya coba bahas ya. Mungkin di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini sederhananya kayak gini ya. Jadi dibelokin gitu. Komunikasinya dibelokin dari users ke application. eh saya lupa ya namanya apa. Grok ya. Bisa pakai manajemen tag. Coba saya coba cari sebentar. Saya sempat lihat, kayaknya sekarang udah nggak bisa ya, Black Hawk atau apa ya serangannya. Ini sama kayak phishing juga sih. Black Hawk phishing atau Black apa ya? Black Eye, sorry, namanya Black Eye. Oh ini ada yang baru. Harusnya saya screen dulu ya. Kita masih desktop 2. Ini kali ya. Ini. Nah, ini gampang banget pakai si Black Eye ini. Ini ada contohnya nggak ya di internet deh kayaknya. Ntar saya coba cari dulu ya. Ini. Ah, nah inilah ini contohnya nih. Ini kayaknya, tapi ini udah yang lama ya.
Ini kayaknya ini Black Eye nih, 4 years ago. Ini deh. Sampai sekarang masih bisa dipakai sih. Ini dia update nih terakhir di 2024 ya. Hi everyone! With the rise of phishing attacks going around, I thought it would be helpful to raise some awareness around phishing attacks by demonstrating how simple it is to create a fake. Ini kedengeran kan ya suaranya? Jadi kita Terdengar belok Pak. dikit. Kedengeran ya, belok dikit ke cyber security nih, tapi nggak apa-apa ya buat pengetahuan. Of Ini salah phishing satu website. main website. I hope this video will remind you to be extra careful before you trust any links or URL you received. So step 1. Create a phishing site using a popular open source tool for phishing attacks called Black Eye. And step 2. Deliver that phishing site to our target, and in other words, trick our target to come visit our phishing website. And finally, step 3. We wait for the target to bite the bait and collect all kinds of compromising information from them. So before we start, let me show you how to get the phishing tool. Simply type in Black Eye in your browser and click on the result that belongs to Anonday. That should bring you to the Black Eye repository where there are steps to guide you through how to download the tool and use it. Now, with the tool downloaded in our machine, we will start creating our phishing website by typing one simple line. Plain and simple. This tool even gives us a variety of websites to choose from, so you can see how convenient and effortless it is for the scammers out there. And in this demonstration, we will be creating an Amazon phishing site which is index number 34. So we type in number 34, and within seconds, the website should be created. Now once the URL has been generated, it means that the website is ready. So let's check out the phishing website to see how it looks like. We pull out our favorite browser, we paste the generated link in and enter. So what you see on the screen now is the Amazon phishing site we have just created together. Now I'm going to visit the real Amazon login page on the right hand side of the screen to see how our phishing site measure up. Okay, so here we are. I think we can all agree that the fake one is definitely good enough to catch someone off guard if they are not careful enough. Now that our website is ready, let's move on to the next step to deliver the website to the target. There are many ways to do this, and in this video, we will be demonstrating one of the popular ways, which is sending it via an email. Okay, here we have drafted an email ready to send to our target, but before that, let's insert the fake website URL and cover it up with an attractive tagline so that the target is more likely to click on it. Let's go with check here to validate your email address. And now that we have a perfect email, let's send it out to the target. Okay, and here we are in our final mile where we wait for our target to bite the bait. For demonstration purposes, let's assume that the target takes the bait. On the left hand side of the screen, we have the target's view where he would read through the email thinking that he got lucky and go ahead validating his email. He clicks on the link, get redirected to our phishing site where we will be notified as shown in the screen here. Looking at this login page with all the familiar Amazon logo and layout, the convinced and careless target punches in his email address and password and logs in. And that's it, we have his credentials. The target would be brought to the real Amazon page, and by this time, I hope he realized that he has been tricked. Now what we have just went through is only a simple example. With a little more effort, one could also customize and create other popular phishing sites that are lucrative, like banking sites. It is also crazy to know how simple it is for anyone to create a phishing site to start preying on people, so I hope you can all be more vigilant and careful. Pay attention and verify when in doubt. The weakest link in cybersecurity is often human. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Jadi harus lebih hati-hati. Man in the middle attack ini memang menyerang weakest link ya, maksudnya manusia. The weakest link is also a human, artinya
kita ini adalah bagian terlemah dalam suatu sistem sebetulnya. Makanya awareness kita harus lebih tinggi lagi. Contohnya misalkan paling gampang ya main NBL Attack. Kalau sekarang mungkin internet udah murah ya. Jadi kita bisa langsung tethering aja. Tapi ada kalanya mungkin kita itu tergoda untuk pakai akses point yang gratis. Nah, di situ harus hati-hati karena bisa aja itu adalah sebuah pancingan gitu ya. Dibuka, dikasih gratis, tapi ternyata dia sedang melakukan ini man in battle attack. Jadi apapun yang kita browsing sebetulnya masuk ke laptop dia dulu nih, atau dia punya server sendiri. Baru setelah itu di redirect ke website aslinya. Nah, ini lebih familiar di cyber security sih sebetulnya man in battle attack. Tapi ini adalah salah satu cara untuk melakukan serangan ke kriptografi ya tadi. Nah, selanjutnya kita bahas jenis serangan. Berdasarkan teknik yang digunakan untuk menemukan kunci ada dua. Yang pertama exhaustive attack atau brute force ya. Yang kedua ada analytical attack. Nah, exhaustive attack itu mengungkap plain text dan mencoba semua kemungkinan kunci. Artinya di brute force, dicoba semua. Dictionary attack. Kayak kita mau nyerang password ya atau login. Nah, itu udah ada tuh. Kalau kita cari di internet ya. ah saya share screen lagi deh. Kayaknya share-nya mending ini aja ya. Desktop. Ini ya, saya coba kasih lihat misalkan di sini kita mau cari top 100 password list Indonesia. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada yang buka GitHub-nya, ada yang memang sudah buat nih listnya 2023. Biasanya username password. Oke, nah ini nih. Ini di dunia ya kayaknya. Oke. Nah ini top 10 most common password of 2023. Biasa 2, 3, 4, 5, 6, keyword dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga bisa download si wordlistnya nih. Oke. Nah, ini untuk password database. Ini 2 tahun yang lalu. Harusnya sih kita masih dapat juga nih. Ada yang baru harusnya. Nah, contohnya. Udah kita akan coba satu-satu nih. Semua dari password di sini. Ini nggak tahu ada berapa banyak. Kita lihat ya. Harusnya banyak banget sih. Ini udah tahu. Ini wordlistnya berapa mega? Saya belum tahu juga nih. Ini contoh yang tadi. Nah, kita bisa melakukan brute force pakai wordlist yang ada di sini. Nah, ini ya. Oh, ini masih kecil. 511 lines atau 9,72 kilobyte. Nah, ini semua contoh-contoh password yang memang sudah di kemungkinan sudah dipakai. Nah, ini bisa dilihat lah nanti. Makanya ada namanya watchtower ya. Kalau kita pakai password manager, biasa dikasih tahu. Kalau saya langganan si One Password ya, jadi dia akan ngasih tahu password saya nih udah pernah leak nih, harus diganti. Tuh, kayaknya di Windows juga ada sih, atau di Chrome ya, pakai password manager Chrome. Jadi di sini dia akan ngasih tahu untuk mencegah data-data kita curi karena di situ udah pernah leak gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya, namanya Black Eye. Kalau mau coba, ya silahkan coba-coba aja ya. Saya ulang lanjut pakai dictionary tag. Nah, kalau di Kali Linux kita bisa pakai Hydra itu buat nyobain brute force ke aplikasi gitu ya pakai itu. Nah,
Ini pasti berhasil menemukan kunci jika tersedia waktu yang cukup dan resource hardware software yang memenuhi. Ya karena dia akan nyobain terus ya. Pastinya komputer kita nggak boleh mati. Jadi dia akan terus nyoba terus. Contohnya ini waktu yang diperlukan untuk brute force ya. Kalau ukuran kunci 16 bit, jadi jumlah kemungkinan kuncinya ada 65.000. Kalau 128 bit, ada 4,3 ke 10 pangkat 38. Ini udah miliar ya. Lama percobaan per detiknya ini. Tapi ini saya belum tahu ya. eh Dia pakai speknya apa gitu ya. Nah, dengan spek sekarang komputasinya tinggi pasti lebih mudah lagi nih. Atau kita bisa cek di website sih sebetulnya. Bisa lihat how strong is my password ya. Password tester, ini misalkan bisa lihat di sini. Saya coba misalkan enter password, password saya 1234 will be cracked instantly. Atau kita tambah ya 1234 tambah ini 200 millisecond. Tambah 5 tambah tanda seru 100 millisecond. Masih kecil ya, 100 millisecond. Admin 123 16 hours 1 month. Kita tambahin lagi 4 years 600,000 years. Nah, semakin acak semakin lama gitu. Nah, ada trivia atau trik dari saya, biasanya saya bikin password yang gampang. Misalkan saya makan bakso, saya makan obasi bakso. Nah, ini saya bisa bikin password kayak gini, yang gampang diingat gitu. Nah, dikasih pemisah. Misalkan kita kayak gini, misalkan admin pun ya, admin ini instantly, tapi kita kasih pemisah, misalkan A crash, D crash, M crash. Ini masih bisa menambah. Kita tambahin lagi si apa pemisahnya 700 years kayak gini ya. Wah, ini sedikit tips saja. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kriptografi harus membuat kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak. Ini solusinya ya. Jadi makin panjang makin sulit ditebak, tapi juga berbanding terbalik dengan efisiensi daya yang digunakan ya. Kalau misalkan kita punya resource yang bagus gitu, makin panjang ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita masih pakai misalnya Intel Atom gitu ya makin lama lagi, atau Raspberry Pi gitu ya, itu makin lama lagi. Nah, yang selanjutnya ada analytical attack. Kalau ini nggak pakai brute force, tapi kita melakukan memecahkan persamaan matematika yang diperoleh. Nah, ini pakai konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya gitu ya. Ini pakai, kita bisa ingat sebelumnya ada Avine Cipher. Nah, ini ada cryptanalysis-nya, udah tinggal dipakai aja. Selama kita udah tahu nih, oh ini pakai Avine Cipher nih kayaknya. Terus kita punya kemungkinan kunci gitu ya. Atau kunci yang tidak ada gitu. Tapi kan karena kita udah ada cryptanalysis-nya, yang penting kita punya plain text dan ciphertext-nya, itu masih bisa dicari. Ya, asalkan diketahui dua pasang plain text dan ciphertext yang berkoresponden. Nah, kalau analytical attack lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack. Ini karena biasanya pakai pemikiran manusia ya. Jadi lebih heuristik, artinya bisa lebih tepat daya. Tuh, jadi bisa mikir lebih tepat lagi karena lebih efisien gitu ya, daripada nebak satu-satu ya kita memecahkan gimana caranya nih. Itu bukan solusi sederhana yang digunakan. Tapi ini membutuhkan expert ya, artinya dan effort yang lumayan keras nih, karena cryptographers membuat algoritma kriptografi yang sekompleks mungkin hingga lebih sukar dianalisis. Oh sorry, ini solusinya supaya nggak kena analytical attack.
Jadi harus kuat algoritma kriptografinya atau kuncinya dibuat lebih panjang. Sebetulnya itu juga udah cukup sih. Oh, karena nebak kunci juga lumayan sulit ya. Kalau misalkan bilangan prima ya berarti jangan ngambil yang sedikit bilangan terimanya. Misalkan yang ngambil yang 2000 berapa gitu. Sekarang kayaknya most prime number ada berapa ya? Most prime number. Largest prime number. Kita lihat si Bing jawab apa. Oke, nah ini written base 10 for number grouping. Berarti yang paling besar adalah, oh masih infinite, tapi yang paling besar adalah ini ya. Oh ini, sorry. 2 pangkat segini. Jadi panjang banget gitu ya. Ini paling besar sekarang. Nah ini bisa kita pakai yang ini atau di tengah-tengah gitu ya, supaya nggak gampang ditebak. Oke, lanjut. Ini jenis serangan yang digunakan untuk menyerang sistem. Ini analytical ya. Ada ciphertext only attack, non-plain text attack, ada chosen plain text attack, ada adaptive chosen plain text attack, ada chosen ciphertext attack. Ini yang diserang. Nah, ini kalau ciphertext only attack, ini cuma punya ciphertextnya aja. Teknik yang digunakan ya kita bisa pakai key search, terkaan, analisis frekuensi dan sebagainya. Ini misalkan kita punya yang Caesar cipher gitu ya, yang sederhana gitu ya. Nah, kita punya beberapa kumpulan ciphertext, ya udah kita lihat berdasarkan frekuensi aja. Misalkan nih ada huruf Z muncul banyak banget nih kemungkinan huruf vokal antara A, I, W, O gitu. Nah, itu diulang. Nah, contohnya kayak gini misalkan ciphertextnya ya udah kita cari aja. Tapi kalau ini kayak base 64 sih kelihatannya gitu ya. Kita bisa cek. Nah, ada non plain text text yang kedua. Nah, jumlah pasangan plain text dan ciphertext yang saling berkoresponden. Jadi saya punya kunci dan punya ciphertextnya. Sorry, punya encryptednya dan punya plain textnya. Gitu. Jadi kita akan melakukan analisis nih. Kita akan bandingkan dengan yang sebelumnya. Misalkan kita punya 2 pasang, ya udah kita bandingkan 2 pasang itu kira-kira apa sih yang keluar. Nah, biasanya kan terstruktur ya. Ada from to dalam email, misalkan ada pembuka gitu dengan hormat, ada wassalam dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini misalnya dengan hormat, dan ini wassalam. Nah, ini dua-duanya selalu ada nih, misalkan di dalam satu buah ciphertext yang kita dapatkan. Ini kemungkinan adalah patternnya nih. Jadi kalau kita kriptografi itu kayak main puzzle gitu, ya, disambung-sambungin. Ada chosen plain text attack. Nah, memilih plain text tertentu untuk dienkripsikan, yaitu plain text yang lebih mengarahkan penemuan kunci. Oke, jadi kita bisa milih beberapa plain text yang misalkan banyak eh, karakter, banyak huruf, huruf vokalnya gitu ya. Jadi kita masukin ke situ karena huruf vokal kita bisa cek berdasarkan frekuensi ya. Nah, kita misalnya dapat mesinnya ya udah kita masukin aja ke mesin itu jadinya apa sih gitu. Dari situ patternnya bisa dilihat. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat kriptoanalis satu dia mengubah PIN lalu masukkan PIN ke dalam ATM. Nah, di ATM ini lalu ada di kriptoanalis 2 disadap nih ciphertext untuk mempelajari deteksi kunci. Nah, kalau misalkan kriptoanalis satu dia ubah PIN ini hasilnya jadi kayak gini. Terus diubah lagi hasilnya kayak gini. Terus diambil beberapa sampel, nah, nanti dianalisis supaya sampai dapat ke kuncinya. Lalu adaptive chosen plain text attack. Cryptex analis memilih blok plain text yang besar, lalu dienkripsi, kemudian memilih blok yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya. Begitu seterusnya. Kalau ini
dia berdasarkan blok plain text ya. Kan kita bisa bagi-bagi, misalkan dari satu kata itu dibagi jadi 4 blok gitu, atau 5 blok dan lain sebagainya. Adaptif. Ada choosing ciphertext attack. Kalau ini menggunakan ciphertext yang kita punya, artinya yang sudah di enkripsi, pesan-pesan yang sudah dienkripsi. Ini untuk mencari kunci, kunci yang mungkin diperlukan untuk mendekripsi pesan pada waktu yang akan datang. Karena di sini ada alis, ada if, lalu ada pair created from chosen ciphertext. Bob akhirnya dapat si ciphertextnya. Ini chosen ciphertext ya. Kalau ini ciphertextnya beberapa yang kita pilih ya. Kalau ini plain textnya, kita pilih berdasarkan blok-bloknya. Lalu di sini chosen plain text attack. Plain textnya kita masukin ke sini, diubah-ubah gitu ya. Supaya tahu nih hasil plain text satu hasilnya apa, dua, ketiga, dan seterusnya untuk mendapatkan kuncinya dari pola-pola yang mungkin akan diamati nih oleh manusia. Kalau oleh kriptoanalisnya ya, sorry. Nah, ini sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman atau computationally secure jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, bersama matematika menggambar operasi dalam algoritma kriptografi sangat kompleks. Jadi, persamanya kompleks gitu ya. Susah untuk dipecahkan. Lalu biaya untuk memecahkannya itu melampaui nilai informasi yang terkandung. Jadi, udah capek-capek kita mecahin gitu ya, si datanya gitu. Ternyata informasinya nggak berguna sama sekali. Ini computationally secure. Dan di sini ada waktunya juga ya. Waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut yang harus dijaga kerahasiaannya. Misalkan sekarang Perang Dunia Kedua gitu ya. Di situ cuma mau ngasih tahu soal cuaca ya, kayak Enigma misalkan yang kemarin ya. Dia cuma mau ngasih tahu cuaca di Polandia hari ini cerah gitu. Kita dapat ciphertextnya, terus baru bisa dipecahkan di tahun 2024. Nah, itu computationally secure. Artinya udah nggak berguna lagi gitu sekarang informasinya. Dan waktunya lumayan panjang dari Perang Dunia Kedua sampai ke 2024. Tuh, ini adalah 3 kriteria di mana sebuah algoritma kriptografi bisa dinyatakan kalau dia itu aman. Oke, selesai. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya absen? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya absensi ya. Ini pertemuan ke-6 ya. Ternyata. Bagas ada Bagas? Hadir, Pak. Bagas ada Bintang ada? Bintang dia. Hadir, Pak. Devin, Hadir, Pak. Devin ada? Hadir, Pak. Ada. Dimas Kusuma Aryan, Hadir. Irfan Maulana, Hadir, Pak. Halid Musdar, Hadir, Pak. Rayhan Al-Ghifari, Hadir Pak. Muhammad Rizik Susanto, ada Muhammad Rizik Susanto, Renaldi Bagas, Hadir, Pak. Usamah, Usama Hadir, Putra. Pak. Ini sebentar. Sama hadir, Pak. Usama ada ya, Rifano ada,
Hadir, Pak. Hadir. Ada yang belum di absen? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sama kita masih bisa ketemu lagi minggu depan nih, karena kita belum liburnya di hari Kamis Jumat nih, masa yang saya pikirin yang assembler nih. Banyak banget liburnya. Nanti saya coba cari waktu deh, kalau nggak diganti jadi tugas. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak Dika. Ya, Terima kasih Pak, selamat sama-sama. malam. Hmm.
Tes.